Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Andi Tiono Kurniawan, SPMPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya Sukma Mega Agustin, NPM 2001011102, Prodi Pendidikan Agama Islam kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pertemuan ke-6, yaitu tentang jurnal konstruksi sintaksis. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan jurnal yang telah saya buat. Untuk deskripsi jurnal, di sini saya mengambil dari 4 referensi yang saya ambil dari buku, e-book maupun internet. Kemudian untuk jumlah dari halaman jurnal, saya di sini menampilkan 12 halaman dari cover sampai daftar pustaka. Kemudian untuk judul sesuai dengan tugas yang diberikan, yaitu jurnal konstruksi sintaksis. Baik, langsung saja masuk kepada abstrak, di mana di sini saya menampilkan gambaran umum dari gagasan-gagasan yang bersumber dari sebuah gagasan mengenai konstruksi sintaksis yang dikaji secara umum. Kemudian di sini juga saya mengkaji tentang apa saja yang perlu kita ketahui tentang sintaksis. Kemudian di sini terdapat kata kunci, yaitu sintaksis, konstruksi, dan morfologi. Kemudian masuk kepada lembar berikutnya, yaitu kata pengantar. Seperti biasa, di sini penulis mengucapkan syukur, terima kasih, dan menjabarkan tujuan dari penulisan jurnal yang saya buat. Kemudian di sini juga penulis dengan rendah hati menghimbau para pembaca untuk memberikan saran dan kritik demi membangun perbaikan dan kesempurnaan jurnal yang saya buat. Jurnal ini saya buat di Metro tanggal 31 Oktober 2020. Kemudian masuk pada bab yang pertama, yaitu pendahuluan. Seperti biasanya terdapat 3 poin pada bab pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Di sini pada latar belakang saya menjelaskan mengenai cabang ilmu sintaksis yang jarang diketahui oleh masyarakat pada umumnya. Kemudian di sini juga saya mengacu pada ruang lingkup kajian sintaksis, satuan sintaksis, kemudian hubungan antara morfologi dan sintaksis maupun sintaksis dengan pragmatik. Kemudian untuk rumusan masalahnya, di sini saya mengambil 4 poin berdasarkan latar belakang yang saya buat. Yang menjadi rumusan masalah pada poin pertama adalah bagaimana sejarah sintaksis, kemudian bagaimana kedudukan sintaksis, yang ketiga bagaimana hubungan sintaksis dengan morfologi, dan yang keempat bagaimana hubungan sintaksis dengan pragmatik. Kemudian untuk tujuan penulisannya sebagai jawaban dari rumusan masalah tetapi tidak dijelaskan secara terperinci atau dijelaskan secara detail. Di sini yang pertama mengetahui sejarah sintaksis, yang kedua mengetahui kedudukan sintaksis, yang ketiga mengetahui hubungan sintaksis dan morfologi, dan yang keempat mengetahui hubungan sintaksis dan pragmatik. Selanjutnya pada bab yang kedua, yaitu pembahasan, di mana pada bab ini saya membahas dan mengkaji masalah-masalah yang ditanyakan pada rumusan masalah yang terdapat pada bab yang pertama. Yang pertama di sini saya membahas mengenai sejarah sintaksis. Sintaksis telah ada sejak lama digunakan untuk menyelidiki bahasa-bahasa di benua Asia dan benua-benua lainnya. Ilmu bahasa ini digunakan untuk menyelidiki struktur kalimat dan kaidah penyusunan kalimat. Berdasarkan hal ini, sintaksis sering disebut dengan istilah tata kalimat. Kemudian berdasarkan penyelidikan sintaksis, bahasa-bahasa di Eropa dipengaruhi oleh pola pikir para ahli bahasa yang menyelidiki bahasa-bahasa di Asia, termasuk juga di Indonesia. Sebelum abad ke-20, beberapa orang telah menulis mengenai tata bahasa, yaitu misalkan Wendley pada tahun 1736 dan Masden pada tahun 1812. Kemudian untuk yang selanjutnya, yaitu mengenai kedudukan sintaksis. Bagaimana sih kedudukan sintaksis dan apa yang dimaksud dengan sintaksis? Yang dimaksud dengan kedudukan sintaksis ialah keberadaan dan keterkaitan sintaksis di antara cabang ilmu bahasa yang lain, yaitu fonologi, morfologi, dan semantik. Pada umumnya, dalam linguistik abad ke-19 atau linguistik tradisional dan linguistik abad ke-20, morfologi dianggap dan diperlakukan sama dengan tata bahasa. Namun pada abad ke-20, seiring dengan munculnya gagasan Bloomfield dalam bukunya Language, tata bahasa dianggap terdiri atas morfologi dan sintaksis. Dengan demikian, morfologi hanya merupakan bagian dari tata bahasa yang menangani bentuk
dan atau struktur kata, sedangkan sintaksis merupakan bagian tata bahasa yang menangani frasa, kausa, kalimat, dan wacana. Kemudian masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu hubungan sintaksis dengan morfologi. Apa sih hubungan sintaksis dengan morfologi? Morfologi dan sintaksis adalah dua studi linguistik yang memiliki keterkaitan erat satu sama dengan yang lain. Menurut Boich, ditinjau dari isu demarcation, morfologi berkaitan dengan struktur kata dan sintaksis berkaitan dengan struktur kalimat. Dengan demikian, morfologi akan mengkaji kata dan form-formnya, sedangkan sintaksis akan mengkaji wacana, klausa, kalimat, frasa, kalimat, dan frasa. Kemudian untuk poin yang keempat, mengenai pembahasan hubungan sintaksis dengan pragmatik, kajian linguistik struktural atau disebut linguistik lebih menekankan segi struktur dari bentuk bahasa ketimbang makna. Linguistik struktural, khususnya sintaksis, bergerak di wilayah bahasa, sedangkan pragmatik bergerak di wilayah tutur. Satuan kajian linguistik dan juga semantik adalah kalimat, sedangkan satuan satuan kajian pragmatik ialah ujaran. Bisa jadi pragmatik dan linguistik atau sintaksis mempunyai kesamaan objek kajian, yaitu kalimat, tetapi bisa jadi sudut pandangnya berbeda. Kemudian masuk pada bab yang ketiga, yaitu penutup, di mana terdapat kesimpulan dan saran. Untuk 3.1 itu kesimpulan dari pembahasan sebelumnya. Kita telah mengetahui bahwa sintaksis adalah cabang yang membicarakan kalimat dengan segala bentuk dan unsur-unsur pembentuknya. 3 kajian sintaksis, yakni frasa, kausa, dan kalimat, merupakan salah satu hal yang menjadi objek kajian pada sintaksis. Kemudian di sini saya merangkum ada 3 poin penting pada kesimpulan yang telah saya buat. Yang pertama, sintaksis adalah cabang ilmu linguistik yang menjadi satuan-satuan kata dan satuan-satuan lainnya di antara kata, hubungan satu dengan yang lainnya serta penyusunan sehingga menjadi satu uraian. Kemudian yang kedua, sintaksis mempelajari tata hubungan kata dengan kata lain dalam membentuk struktur yang lebih besar, yaitu frasa, kausa, dan kalimat. Kemudian yang ketiga, konstruksi sintaksis memiliki ciri. Yang pertama, anggotanya berupa bentuk bebas. Yang kedua, hubungan antara unsurnya dapat disisipi bentuk kata lain. Kemudian yang ketiga, struktur unsurnya biasanya tidak tetap. Dan yang keempat, bentuknya berupa frasa, kausa, dan kalimat. Kemudian untuk saran, berdasarkan kesimpulan di atas, saya menyarankan kepada para pembaca, khususnya para mahasiswa, untuk dapat meningkatkan pemahamannya mengenai sintaksis atau tata bahasa kalimat Indonesia guna terwujudnya pemahaman secara benar dalam mengaplikasikan dan mengembangkan bahasa Indonesia. Kemudian di sini saya menyadari bahwa jurnal yang saya buat masih jauh dari kata sempurna, sehingga saya selaku penulis menyarankan kepada para pembaca untuk terus menggali sumber-sumber yang menunjang terhadap pembahasan jurnal ini untuk perbaikan yang akan datang. Kemudian untuk yang terakhir, slide terakhir atau lembar terakhir, yaitu daftar pustaka, di mana di sini saya mengambil dan mengacu dari 4 referensi yang sudah saya tuliskan. Yang pertama dari buku Alwi Hasan tentang tata bahasa tata bahasa baku bahasa Indonesia ketiga, kemudian dari jurnal internet, kemudian dari ebook, dan lain sebagainya. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya yang dapat saya jelaskan mengenai jurnal konstruksi sintaksis yang telah saya buat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.